Saudara-saudariku yang terkasih, ketika saya masih sekolah, ketika SMA, kalau mau lulus itu pasti ada ujian sekolah dan salah satunya adalah ujian olahraga. Salah satu yang harus diujikan itu adalah berlari sprint 100 meter. Yang paling cepat akan mendapatkan nilai yang paling bagus. Dan berlarinya biasanya bertiga, sehingga pertandingan 3 orang. Saya sudah menyadari pasti akan kalah, gitu ya. Dari segi fisik dan kecepatan pasti kalah. Tetapi saya berpikir untuk melawan 2 teman saya berpikir bagaimana caranya supaya saya sampai lebih dahulu. Sehingga ketika berlari, strategi saya adalah saya mendekati salah satu teman saya, supaya ia menghindar dari saya dan bisa lebih lambat daripada diri saya. Dan hal itu pun berhasil. Dan teman saya yang satu lagi, motivasinya mungkin yang penting sampai. Saya yang penting cepat, dan teman saya yang penting selamat dari saya, supaya tidak ketabrak, gitu kan. Dan akhirnya memang betul saya bisa sampai lebih cepat daripada mereka. Saudara-saudariku yang terkasih, peristiwa kebangkitan Yesus yang kita dengarkan dalam Injil hari ini tidak dimulai dengan sukacita, tetapi dimulai dengan kebingungan dan juga kecemasan. Para pengikut Yesus semuanya berlarian. Maria Magdalena berlari ke makam karena merasa kehilangan dan kebingungan. Ia berpikir Tuhan sudah diambil oleh orang. Petrus, murid Yesus yang lainnya, berlari dengan sebuah kewajiban. Ia memiliki otoritas yang diberikan oleh Yesus sebagai pemimpin para rasul, sehingga ia harus tahu apa yang sedang terjadi. Dan juga ia memiliki sebuah luka penyangkalan, sehingga ingin membuktikan dan berjumpa dengan Tuhan. Murid yang lain yang dikatakan sebagai yang dikasih oleh Tuhan, atau dalam penafsiran dikatakan sebagai Yohanes itu sendiri, ia berlari dengan sebuah kepekaan batin. Ia berlari karena mengasihi Tuhannya. Saudara-saudariku terkasih, seringkali dalam hidup kita pun kita datang ke gereja, datang kepada Tuhan, berdoa, rajin pelayanan. Tetapi dalam hati kita yang terdalam masih kita bertanya, di mana Tuhan berada? Mengapa doa saya tidak selalu dijawab? Mengapa hidup saya hanya begini-begini saja? Pertanyaannya, ketika ada persoalan, apakah saya lebih baik berlari ke tempat yang lain, atau malah lari dari kehidupan kita sendiri? Para murid Yesus, mereka semua berlari dengan berbagai motivasi dan situasi batin yang berbeda-beda. Iman yang hidup tidak diam, iman selalu bergerak, mencari, meskipun sering belum tahu kemana arah akhirnya. Murid yang dikasihi, yang disebut Yohanes itu, sampai lebih dahulu ke makam. Ia berlari lebih cepat. Ia melihat kain kafan, tetapi tidak langsung masuk. Ia menunggu Petrus. Lihatlah bahwa Yohanes, ia cepat dalam kasih, dalam kepekaan imannya, tetapi ia rendah hati dalam iman itu sendiri juga, karena ia merasa tidak berjalan sendirian. Kadang kita juga cepat menilai, cepat kecewa, cepat menyimpulkan bahwa Tuhan tidak peduli. Tetapi iman mengajak kita untuk menunggu, masuk lebih dalam, dan berjalan bersama komunitas gereja. Petrus adalah simbol gereja yang juga mau hadir dalam segala situasi kehidupan kita. Pada akhirnya Petrus masuk ke makam dan melihat kain kafan dan kain peluh terpisah. Artinya Yesus bangkit dan dia hidup dalam kemuliaan Allah. Injil berkata kemudian, murid yang dikasihi atau murid yang lain atau Yohanes itu, ia melihat dan percaya. Ia belum melihat Yesus sepenuhnya, karena yang didapatinya adalah makam yang kosong. Ia belum mengerti kitab suci sepenuhnya, tetapi ia memutuskan untuk percaya karena relasi yang dekat dengan Tuhan. Inilah iman Kristiani, bukan karena semua jelas, bukan karena hidup tanpa masalah, melainkan karena kasih yang membuka mata mereka, mata kita, bahwa ada keselamatan dan kehendak baik Allah di balik semua peristiwa kehidupan kita. Saudara-saudariku terkasih, memang kita itu sebagai manusia percaya, kalau sudah melihat segala sesuatu yang jelas, sehingga tidak perlu dibuktikan lagi, dan jadinya tidak ada ruang untuk percaya dan ruang untuk Allah berkarya bagi kita.
Hari ini di dalam pesta Santo Yohanes, Tuhan mengundang kita untuk belajar, percaya, beri keputusan untuk mau percaya, sehingga ada terang yang merupakan buah dari iman yang mampu membantu kita perlahan-lahan melihat makna kehidupan itu. Kita diajak untuk merenungkan, apakah saya mau berlari mencari Tuhan atau menyerah di tengah jalan, atau lari dari situasi kehidupan kita. Bila kita lelah, tidak apa-apa, kita sedang mencari. Bila kita tidak sanggup pun, berhentilah sejenak. Yakinlah ada kekuatan yang membuat kita mampu terus melangkah. Walaupun mungkin perlarian kita pun semakin melambat, tetapi kita tetap bisa berjalan. Apakah saya mau percaya meski belum mengerti semuanya? Mau berserah dan membiarkan bahwa ini adalah saatnya yang berkarya adalah Allah. Saudara-saudariku terkasih, melihat kedekatan Yohanes dan Tuhan, kita pun diajak untuk senantiasa dalam hidup rohani, seharusnya menjadikan kita semakin peka dan merasa dikasihi oleh Yesus. Inilah ikatan relasi yang membuat kita bisa berlari menuju Tuhan ketika mengalami kebingungan ataupun juga sukacita. Pertanyaannya, apakah saya sadar bahwa yang disebut murid yang dikasih itu juga adalah diri saya? Marilah kita hening sejenak.